yang ngomong yang ibu itu mungkin kan. Berani dia membilang gitu karena gak anaknya yang kena salah satu itu. Berarti kalau udah melakukan itu dia masih berlabel kiai gitu. Dia waktu mau mengeluarkan perkataan itu dari mulutnya itu kayak gak mikir dia gitu. Sebenarnya orang-orang kita ini orang-orang munafik sebenarnya. Itu terjadi sama di Indonesia. Pada ngumpet semua kan. Kalau aku bilang bang, semua agama itu munafik. Kalian lihat wanita dari perawatnya atau enggak? Coba di Indonesia datang gitu, tapi Indonesia embel-embel kan berlindung di balik kata HAM. Jadi kalau dia nggak seagama sama kita, nggak sama kita, kita persekusi aja ini gitu. Gak pernah agama Buddha membubarkan, agama Konghucu, agama mau menggulik ke disiram air keras. Kalau hukumnya rehabilitasi, ya aku mau jadi kiai kok. Ini kulit di sosial media yang melakukan pencabulan itu dibela. Bayangin coba. Apa-apa. Kita sebagai masyarakat harus mendukung itu karena perbuatan cabul di Indonesia itu hobi sekarang. Hobi sekarang ya. Bukan habit lagi ya. Enggak, masalahnya gimana ya Om? Tidur dia. Itu yang mencabul 50 santri itu Menteri Agama itu Bukan Menteri Agama. Menteri Agama juga ikut. Tapi yang mengatakan pertama Komnas Perempuan. Iya, sekarang yang pertama Komnas Perempuan. Gak Menteri Agama mencabul apa kau bilang? Bukan yang membela. Yang membela. Bela apa? Gimana ini ya? Isinya kan pertanyaan kan kalau yang seperti itu tidak wajar diberikan hukuman seperti itu, harusnya direhab aja. Direhab. Nah, Komnas apa itu juga kayak gitu juga dibilang. Biar istilahnya keberadaban kemanusiaan dia itu tidak hilang katanya. Bayangkanlah setelah melakukan itu. Berarti dia beradab gitu. Secara tidak langsung Sebenarnya kan kayak gini, dia bilang biar keberadabannya dia itu sebagai manusia itu tidak hilang. Manusia nggak hilang. Iya. Nah itu tadi bang, karena dia mencabuli santrinya tadi, biar itu nggak hilang, biar nggak trauma dari situ. Iya. Iya. Betul. Jadi tetap ada itunya tadi, adabnya tetap ada yang kayak itu tadi. Tapi mungkin Komnas yang itu yang ngomong yang ibu itu mungkin kan. Berani dia membilang gitu karena gak anaknya yang kena salah satu itu. itu satu benar. Satu lagi mungkin Harusnya bukan anaknya sih, itu aja yang apa ya? Mungkin dulu dia juga korban di situ. Enak dia. Enak ya. Ibu itu ya keenaan dicabuli kan. tapi mungkin ada unsur juga karena unsur seagama dan mungkin lebih menjaga, tolonglah dijaga marwahnya. Gak usah besar-besarkan ya. Itu jadi mungkin menjaga marwahnya agama tersebut bang. Gak apa-apa. Kita support aja ya. Komnas HAM, Konvensi Nasional. Bukan Komnas HAM, Jadi- dia kayak perlindungan perempuan. Perlindungan perempuan. Apalagi perempuan. Iya. Perlindungan Hak asasi perempuan lah itu kan ada Tolol hak lah. asasi anak, asasi perempuan gitu. berarti dia nggak setuju kalau di penjara gitu. Iya dia nggak setuju dihukum seberat-beratnya gitu. Dia lebih setuju Direhab. direhab. Rehabilitas. Iya, direhab. Agar tidak ulang peradaban dan martabatnya gitu. Martabatnya sebagai kiai gitu. Berarti kalau udah melakukan itu dia masih berlabel kiai Bertobat, gitu. Iya. Ya, mungkin dia karena dia lagi latihan sebenarnya sih. Nggak tahu kita tujuannya, kok dia tujuannya surga kan, dia harus latihan di Oh dunia iya dulu. betul, iya betul. Karena kan kalau menuju ke sana kan menjumpai berapa bidadari? 76. Ini masih 50. Ini berarti ada sisa 26 lagi. 26 lagi nanti bisa. Itulah tujuan dia, latihan dulu dia kan. 50 dia dulu latihan, nanti di sana 76 langsung. Mungkin anak kelaminnya ada telur 10 ya. Kan selalu harusnya itu hukuman yang pas itu telurnya aja diputus. Gitu ya. Baru dibebaskan, enggak masalah. Tapi di Kebiri itu cocoknya kayak Kebiri sih kayak di Aceh kan di Kebiri. Oh ya, dikebiri. Ini kan kayak istilahnya di mati lah. Dipotong apa yang kelamin. Kalau nggak dipotong disuntik mati alat batinnya Pak. Dia Jadi ya? potong nggak, jadi suntik mati, soalnya nggak bisa tegang lagi. Gitu. Udah habis baterainya gitu lah. Kalau dipotong gimana dia mau kencing? Oh iya ya. Berarti cuma digunakan untuk pipis saja kan? Iya. Positif. Iya, bagus kayak gitu daripada dia kita maafkan.
Kita aja yang nggak punya keluarga di situ kita marah kok. Kembali lagi le. Apa? Hak asasi manusia. Tapi gitu tadi bang, kalau dikebirin, ntar di surga dia pakai apa? Kan di surga kan udah lain lah. Apa aja server. Kan udah setelan pabrik kan kembali dia tuh. Iya pula memang. Udah berfungsi semua barang itu. Awan kan Tapi bisa memang main. hukum-hukum sekarang itu pada nggak masuk akal sih kan. Restart. Itu Kayak yang banyak sekarang sebenarnya kasus-kasus cacat hukum, termasuk yang kasus tentang pencabulan 50 santriwati. Aku lebih percaya aku naga itu ada daripada hukum Indonesia ini adil. nggak boleh kita lah. Kita sebagai yang cinta Indonesia nggak harus. Kita bukan merendahkan hukum Indonesia. SDM ya. SDM apa itu ya? Iya. Hukum itu ya. Ya kalau coba SDM Indonesia ini bagus apa kan? Itu pasti udah kena hukuman apa itu? Sesuai apa yang Apapun, berbuat. Ya. Yang buat undang-undang pun orang manusia juga bilang. Iya. Tapi sebenarnya undang-undang yang diciptakan orang itu sebenarnya bagus. Cuma hanya untuk eksekusinya yang nggak pas. Eksekusinya nggak pas. Saya pun bingung. Memang terlampau kalau kita bahas tentang hukum terlampau berat sih. Cuman emang kontol itu yang cabul itu. Tapi itulah banyak yang bela kan. Iya. Ada juga yang nentang kan. Sampai petinggi-petinggi. Bahkan agama kan. MUI aja nggak ada bersuara Iya, sampai sekarang. MUI membela sebenarnya. Kalau dia tidak bersuara itu hitungannya kayak membela. Iya. Nggak usah dibesar. Iya benar pas. Iya. Hitungannya kayak gitu. Kalau orang dia berarti setuju. Iya. Cuma sedangkan kalau isu babi tadi, saya MUI kan langsung Iya. ini. Dia. Iya. Langsung nih salto belakang dia. Kayak apa? Kayak yang ini mungkin terjadi pada hari ini ada dua kasus yang apa yang kontroversi. Pertama pesta babi, film pesta babi selalu di demo aparat ya, istilah dibubarkan aparat untuk menonton. Satu lagi tentang yang pencabulan ini. Nah pencabulan ini seakan-akan kayak ditutupi kayak gak dibesar-besarkan masalahnya. Tapi kasus yang untuk menonton barang untuk pesta babi, film pesta babi itu selalu digembor-gemborkan. Oh, mungkin ada ini bukan itu. Jadi kan karena ada kasus kayak yang cabul itu, orang itu kayaknya serentak udah kita serang aja film babi ini biar untuk menutupi kasus ini. Iya bisa jadi bang. Tenggelam ya isu. Tenggelam isu, menggelamkan pengalian isu. pengalian isu. Hmm. Jadi orang beralih kan, orang Indonesia kan cepat yang beralih. Iya. Si ke kasus ini. Iya. Gara-gara dia mencabuli santri itulah terus makanya jadi mungkin ada sangkut pautnya dolar naik, rupiah. Tapi kata presiden kita orang desa kan nggak pakai dolar. Orang Dolar. Ya, nggak- Masuk nggak akal, masuk. Su. Kayak mana masuk akalnya anjing? orang desa nggak ke kota karena barang-barang di desa masih murah. Tapi kan orang desa pakai uang juga. Iya pakai uang. Kalau untuk transaksi kan bisa ya masih memakai hati nurani. Ngutang kan bisa dulu. Tapi itulah kan waktu kiai itu melakukan pencabulan, oknum kiai itu pencabulan. Pendemo Trans 7 tutup kuping lah. Tidak mau dengar orang ini. Karena mereka mengen Iya, Sebenarnya istilahnya iya. masa depan. Nah, itu dia. iya. Gak ada orang itu kan kawannya teriak kan. Coba. Ada kawan-kawan kalian yang ngangkat isu ini, buat story ini. Nggak ada sih. Tapi kawan-kawan kalian yang seagama itu ya, misal Islam itu ada. Gak ada. sebenarnya serius nggak Nggak ada. ada. Kalau ada isu misalnya entah Bahagia segala macam. bayi kejahatan yang lainnya pasti. angkat status. Angkat status. Kalau yang kasus kayak gini nggak ada. Tapi Bang, doktrinnya agama itu lebih keras. Jadi kalau orang sudah terdoktrin agama, dia anggap pemuka agamanya itu dia anggap seperti dewa, seperti raja. Jadi dia bakal membela mati-matian untuk dewanya itu gitu. Kalau sudah terdoktrin ya. Cuma ada daftarnya di ada undang-undang dasarnya untuk peraturan daftar kayak gitu. Yang penting bisa ngomong yudududu. Kalau kayak Betul kagak? Yang penting bisa ngomong apa? Ngomong kosong bang. Bisa jadi kayak gitu. Saya kayak waktu kayak Komnas apa itu lah. Masa dia waktu mau mengeluarkan perkataan itu dari mulutnya itu kayak gak mikir dia gitu loh. Kayak mana perasaannya keluarga si korban yang kalau Iya, kayak gitu. Kasian sih memang. Ya nggak ada dia mikir kayak Karena dia nggak punya pikiran. kayak mana Le? Dia pun korban juga tapi nggak ngomong. Enak. Mungkin ya. Korban enak mungkin ya, bukan korban apa ya? Korban kenaan dia.
Ada korban kenaan ya? Ya ada. Korban kenaan. Kalau sama-sama maunya. Tapi kan yang nampak cuma satu orang yang akan Mungkin takut bang. Takut lah. Ada orang gini, banyak kasus-kasus contohnya mungkin di setiap agama ya kita bilang, gak usah satu agama, setiap agama. Tapi kenapa nggak begitu naik kasusnya? Karena ada takut, mungkin karena ada ancaman. Sedangkan yang apa ya, ancaman yang nyata kita tengok yang baru-baru ini lomba LCC cerdas selamat 4 pilar, MPR 4 pilar itu kan si yang apa ini istilahnya yang berani speak up ini kan dapat teror dia karena banyak yang bela dia. Dia juga speak up kapan kayak Siapa? gitu. Anak-anak itu ya? Iya. Yang belum cerdas selamat itu. Teror. Dia dapat teror. Emang. Hapus post dengan Instagram kamu kalau enggak mungkin ancaman kayak mana gitu. Jadi kayak gitu. Makanya kasus-kasus kayak gini banyak orang nggak berani speak up karena ancaman-ancaman. Jadi kalau apa ya secara tidak langsung kita udah hampir masuk ke zaman-zaman Orde Baru bang. Ancaman-ancaman. Kalau kita speak up diancam, kalau kita speak up diancam. Ancaman keras gitu. Iya. Cuman gini. Sekarang ini kan zaman teknologi. Jadi lebih gampang kita speak up. Ya kalau kita buru-buru apa ya? speak up yang hal yang betul ya kenapa tidak? Masalah. Cuman kan orang kan kalau diancam aja kan bang getar juga ya bang. Iya memang karena nggak mentalnya juga. Iya mental kena. Jadi kayak gitulah makanya banyak yang nggak speak up, nggak berani speak up. Akhirnya ditimbun sendiri jadi traumatik, jadi gila kadang. makanya kita itu mengadakan omong kosong itu untuk itu kita bilang Iya, baik. benar. Kayak apa sebenarnya orang-orang kita ini orang-orang munafik sebenarnya. Karena gimana ya contohnya ini kan apa kan pelecehan anak di bawah umur kan. Iya. Contohnya kok kasus di Amerika Epstein File. Misalnya kan itu pelecehan anak di bawah umur kan. Nah itu kan dibesar-besarkan. Semua menentang. Orang Indonesia semua speak up Iya. menentang hal itu. Gitu terjadi sama di Indonesia. Nah, pada ngumpet semua kan. Iya, Itu tenang jangan betul kagak? Jadi kayak gitu di Amerika kasus kayak gitu Epstein File itu malah dibongkar habis-habisan kan, dibesarkan habis-habisan. Kok di Indonesia itu malah kayak mana berusaha ditutup-tutupi. Iya benar. Nah itu kemunafikan. Karena banyak menganggap itu aib negara, itu aib apa segala macam. sampai semua TV memviralkan. Iya, semua media Arab segala macam itu udah ini. Padahal contohnya kasus pencabulan di bawah umur itu kebanyakan ya di negara-negara ini. Kalau mayoritas Kalau aku bilang bang, semua agama itu munafik. Betul. Semua agama itu munafik. Tidak hanya agama satu agama. Sepakat. Tidak hanya satu agama, tidak hanya agama ini. Semua agama itu munafik. Bagus kayak di Jepang kan. Iya. Orang di sana banyak yang nggak punya agama, tapi perilakunya dan tingkah lakunya Enggak beragama. nggak beragama, tapi memanusiakan. Iya, Iya, benar. Makanya nggak ada pencabulan di sana. Kalau ada yang melakukan pencabulan di sana, itu paling orang luar yang datang ke situ. iya, orang-orang Indonesia paling. Justru aku lebih respect gini ya bang. Aku nggak respect sama contohnya pemuka-pemuka agama yang ngomong begini tapi kelakuannya Bejat. di belakangnya bejat apa segala macam. Justru aku bahkan lebih respect sama begini. Ada satu influencer mungkin kita kenal semua, Reza Arab. Aku sampai sekarang nggak tahu dia agama apa. Tapi perilakunya mungkin tampilannya arogan apa sekarang. Tapi perilakunya macam orang yang mempunyai agama gitu. Lebih bagus kayak gitu. Betul. Lebih memanusiakan manusia. Betul. Daripada orang yang dia mengaku saya pemuka agama ini, tapi di belakangnya makan uang gereja, makan uang apa, makan uang ini gitu, mencabuli gitu. Lebih bagus lah kita gitu. Makanya aku jadi pengen lihat. Pengennya bubar anjing lah. Maka dari itu makanya mendaftar lah kita. Enggak, Kita kan sebenarnya kan cabul ya, tapi mendaftar apa anjir? cabul kita terorganisir, ya. Tersistematis dah. Sistematis. Dia tahu kapan cabul yang baik. Ada tata tertibnya ya. Anjir, iya. Balik lagi. Enggak lah, ini memang harus di speak up ini lah. Nggak betul lagi nih. Takut nanti bulan depan, minggu depan lagi ada lagi. kasus baru lagi. Seperti Iya. itu lagi. Ya jangan ke kita. Karena gini bang, sekarang aja kasus penting itu kita anggap itu udah lumayan besar loh, 50 korbannya. Sekarang kan mereka cuma direhab, nggak ada dikasih sanksi lebih berat gitu. Jadi besok orang berpikiran gini, udah aku lakukan aja lah pencabulan terhadap Oknum berikutnya murid-murid. ya. Iya. Calon. Soalnya juga wajib direhab, nggak ada pala dikebiri, nggak ada pala dapat. Jadi bakalan banyak nanti orang melakukan seperti itu kalau hukumnya nggak pas gitu. Bang. Hukuman itu cuma rehab lah. Iya kan nggak masuk akal. Enak aja dikasih makan tuh berarti.
itu hanya beberapa yang speak up itu, yang berani speak up baru-baru itu. Itu satunya. Sebenarnya ada berapa sih pesantren di Indonesia? Banyak. Lebih banyak daripada apa itu. Mungkin bukan hanya pesantren aja ya, mungkin lebih banyak sekolah-sekolah agama yang ada asramanya. Bisa jadi ada kasus-kasus gitu, cuman takut speak up. Oknum ini. Iya. Ayo speak up kalian semua yang merasa dicabuli kan itu. Jadi kami siap menampung semua. Jadi buat kawan-kawan yang pernah mendapatkan pelecehan seksual, kita juga usah takut speak up. Zaman sekarang sudah canggih. Ada lawyer. Apa sebutan lawyer. Jadi daripada kalian mendam sendiri, itu jadi berefek sama kalian sendiri. Iya Jadi- betul. Tapi beda yang sama-sama suka. Tapi Iya. itu ada dampak buruknya juga di sosial. Contohnya kayak dia speak up, dia pernah dicabuli. Iya. Kayak orang-orang udah beranggapan ini udah nggak perawan lagi nih. Oh iya. Takut ya. Iya. Ini udah bekas orang Berarti lain. antara dua ada baik buruknya dia dapat kalau dia speak up. Tapi kan patokannya kan enggak harusnya ya kalau kita laki-laki ngapain kita mematok perawan atau enggak? Kan itu. Kalian mematok perawan atau enggak? Aduh. Kalian melihat wanita dari perawannya atau enggak? Sebenarnya Paman Anton boleh Nah, jawab dulu. Tapi kan Bang, harusnya begini. Kita kan punya aparat kepolisian yang buat melapor. Jadi kalau contohnya kita mendapatkan kasus pelecehan, kita bukan speak up ke sosial media harusnya. Kita melapornya ke polisi. Cuman kan sekarang begini. Kalau nggak viral, Iya, kalau nggak viral nggak akan diurus. Dan kalau nggak dibayar nggak akan diurus gitu. Jadi serba salah. enggak apa-apa. Harusnya orang kalau mendapatkan pelecehan seksual itu bukan speak up ke media. Harusnya ke aparat kepolisian. Ya orang malas sekarang ke aparat cuy. Ya karena nggak ada guna karena melapor. Karena ada oknum-oknum yang gak jelas. Oknum ya, tapi tetap gak ada guna gitu. Walaupun mereka nggak oknum, tetap gak ada guna. Ingat, oknum itu yang baik. Kok bisa? Arjo karena anjir. bahaya nih. kayak mana ya? Contohnya kalau yang udah rame, contohnya pencabulan anak di bawah umur. Soalnya kita sekarang apa yang mau kita harapkan dari perempuan? Ada sebagian orang laki-laki mungkin dia nggak pernah ngerusak cewek, nah tapi dia juga nggak mau cewek yang udah nggak PW lagi contohnya. Tapi di lingkungan sosial itu cewek semua rata-rata dari kecil juga udah dicabuli segala macam. Jujur Bang, ngeri nggak? sejujurnya kita jangan terlalu berharap pada wanita. Itu mengerikan rasanya, serius. Iya betul nggak bah. Tapi kan kayak ada contohnya, ada laki-laki yang nggak pernah, istilahnya dia pantang kalau dia mencabuli orang contohnya kayak Melakukan hubungan seks. Istilahnya sebelum menikah dia tuh kayak anti contohnya, dia membatasi itu. Kayak kita lah ya. Kayak kita. Iya kayak kita ini lah. Tapi kan Makasih ya. ada sebagian dari kita yang pengennya maunya juga cewek yang bersih gitu. Nggak Iya. ada latar historis yang dia Karena melakukan kita hal pun gitu. kita pun begitu juga demikian kan. Iya. Tapi kalau menurutku, kalau aku melihat kalau misalnya dia habis dicabuli, aku nggak melihat dia yang melakukan itu. Dia dinodai. Bukan dia Paksa, pelakunya. ya. Iya. Korban pemaksaan gitu ya. Jangan Dan seperti itu lagi kembali lagi, misalnya ketemu hal seperti itu, lain masih mau menerima dia. masih karena dia bukan dia nggak Sama-sama, ingin ya. kejadian itu terjadi. Tapi karena dia dilakukan atau dipaksa, mungkin ya mau nggak mau dia nggak bisa minta tolong lagi. Ya kita sebenarnya nggak mempermasalahkan itu loh. Kalau dia mau sama Maukian tadi, oke, ku permasalahkan. Berarti kan lubang udah banyak kemana-mana kan seperti itu. Iya. Tapi kalau masalahnya dia dipaksa, ya Berarti nggak lah apa-apa. istilahnya tujuannya langsung gak mengharapkan itu lah, tapi lebih mengarah ke memuliakan dia. Karena tempe itu punya burger tapi punya Allah. Tapi memang iya sih, kayak contohnya gini, karena kan kita kayak contohnya aku pribadi ya, aku menikah itu biar punya keturunan, ada melanjutkan marga kan. Jadi kalau menurutku contohnya dia pernah mendapatkan pelaku pelecehan seksual, asalkan dia tidak pernah melakukan aborsi atau guguran. Iya. Jadi kalau dia nggak pernah sama sekali kan, jadi masih ada kemungkinan besar dia buat bisa melahirkan lagi. Aborsi sih. Tapi kalau sudah aborsi atau menggugurkan, otomatis kan ada kemungkinan besar dia tidak bisa lagi melahirkan. Gitu. Oke, kita anggap itu sebuah insiden lah. Iya, insiden. Betul. Kalau insiden seperti itu kita bisa maklumi. Tapi kalau nggak insiden,
Ya, Dia mau mau. Iya. Yang salah ngapain? diri sendiri. Salah diri Iyalah, sendiri, salah Bang. diri sendiri lah. Jadi kok kayak gini kan kasus yang bilang tadi kan, istilahnya nggak kemauan dia. Istilahnya Iya, kan iya. kita nggak bisa ngejudge dia Iya. dari apa yang nggak dia mau kan kayak gitu. Sebenarnya Istilahnya mungkin kan dia dapat musibah di situ. Iya. kayak kita ini pun kan belum tentu kayak kita yang nggak punya dosa. Jadi kita nggak ada hak menjudge seseorang itu sebenarnya. Tapi kayak gitu bang, kalau kita maklumi juga hal kayak gitu, kita dapat Iya. perempuan yang contohnya dicabulin, paksa segala macam gitu. Saya kan kita jadi kayak memaklumi gitu kan. Jadi ya kemungkinan ke depannya ya istilahnya kita bakal ngelihat kasus-kasus yang sama juga. Kalau dimaklumin kasus kayak gini kan. Iya. Jadi normalisasi hal Cuma ya kan seperti ini. kita Jadi cewek juga jadi nggak ada rasa takut lagi buat dapat cowok yang mandang dia dari segi seksual tadi. maksudku tadi itu bilang kayak gitu. Kita memaklumi orang-orang yang kena insiden. Iya. Yang kena insiden ini maksud memakluminya. Bukan memaklumi kasusnya ya. Betul. Tapi kan kemana kalau dibilang dia sama-sama suka, tapi dia bilang insiden. Jadi dia berbagi lah ya. Iya kemarin kan aku insiden kata. Iya. Dia mabuk. Dia Masalahnya. mabuk. Tapi kalau gue- terus kita tanya, jadi kalau lari gak dari dia? Masih berkawan sih sampai sekarang. Itu memang anjing juga sih. Sebenarnya aku nggak mau tapi enak. Loh, tapi itu termasuk apa? Insiden gitu ya. insiden yang terduga. Pemerkosaan ya itu. Tapi waktu itu loh, waktu Komnas HAM itu, Komnas HAM itu Komnas HAM. Komnas Perempuan, Pak. Komnas Perempuan itu menyatakan seperti itu. Pihak-pihak yang dari yang lain apa segala macam yang istilahnya berhubungan dengan itu tidak ada yang menentang. Bagaimana menurut kalian itu? Tidak ada yang menentang. Karena pernyataan ibu itu atau bapak itu fakta, sepakat. Mereka sepakat. Kita nggak boleh melawan pemerintah lagi. Iya, bayangkanlah rel kereta api, laki-laki di depan lah. Sampai belakang. Nggak boleh kita melawan pemerintah. Kita hanya bisa speak up. Sadarlah kita di Indonesia ini, bos. Sebenarnya melawan nggak boleh, tapi mengkritik kan boleh. Boleh. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang pemerintah yang kurang bagus kinerjanya kan wajar kita begitu. Tapi kan banyak sekarang pejabat sekarang kan kalau anti kritik, ketika kita mengkritik saja sudah dianggap nggak suka sama pemerintahan. Ya, memang nggak suka. Sebenarnya ya. Setiap zaman kan memang nggak suka. Siapapun presidennya pasti ada yang nggak suka. Kalau di luar negeri di komen apanya kan pejabat-pejabatnya, orang tuh makin senang, makin tahu tuh di mana kekurangannya diperbaiki kan. Iya. Di negara ini Dimatikan komennya. Di Jepang itu kayak pemerintahan baik kena kritik, kena bully di medsos, bunuh diri pemerintah. Satu pun mundurkan diri kan bang. Demi tanggung jawab moral. kalau kesalahannya Iya. memperjuangkan karena moralnya segala macam. Korea lah yang lebih enak. Ah, iya. Korupsi aja langsung Kan Mati kan? Akhirnya kan nggak ada yang berani korupsi kan. Mana ada? Coba di Indonesia datang gitu. Tapi Indonesia embel-embel kan berlindung di balik kata HAM. Di Indonesia lah Tuhan nggak ditakuti. Benar. Betul. udah disumpahi pun dia jadi pejabat. Iya. Tetap Tetap korupsi. Memang itu penting juga pemimpinan yang diktator juga. Karena di Iya. Korea Utara itu kan pemimpinan diktator namanya kan. Soalnya kalau bawahan nggak betul kerjanya habis. Ya habis. Gitu. Dimatikan loh. Sebenarnya kalau aku lihat ya, pandanganku, pemimpin kita sekarang itu diktator. Tapi begini, karena ada politik utang budi sama begini-begini, jadi dia kayak nggak apa, bukan diri dia sendiri lagi yang memimpin. Sudah ada setiran dari belakang, setiran dari sini gitu bang. Saya udah nggak. Saya udah kepentingan Iya, benar, ini Bang. yang diutamakan kan. Coba kalau pemimpin presiden kita sekarang apa ya istilahnya dia independen, dia pasti membawakan diktator dia. Nggak bisa presiden itu independen. Sebenarnya memang iya di zaman kita Indonesia sekarang nggak bisa bang. Cuman kalau memang seperti kayak mana dibilang ya? Semua presiden itu punya Allah. betul. Ya, tapi memang itu semua hal yang kita lakukan itu semua atas kehendak Allah. Iya. Kalau Jadi, di itu Kristen Allah. Ya kan? Sebenarnya sama, artinya sama, cuman penyebutannya yang beda. Tapi mereka tidak mengakui itu deh. Iya, Tapi mereka meragukan itu. Betul. Masa sama agama sendiri aja lagu, apalagi sama. Sebenarnya kita semua ini satu agama ya sebenarnya. Sebenarnya iya, aku pernah kepikiran gitu bang. Kita semua satu agama. satu agama dalam hal Pokoknya gini, mulainya ada manusia di bumi ini, kita semua satu agama. Cuman begini, karena makin banyak manusia yang serakah, yang pengen memimpin, jadi akhirnya mereka buat
alurnya sendiri, alur agama sendiri sampai sekarang. Kalau aku mikirnya, sempat aku punya konspirasi sendiri ya. Kita mulai dari ada manusia pertama itu kita cuma satu agama. Karena gini, kalau agama itu sebenarnya buatan manusia. Jadi kalau agama memang buatan manusia. Benar. Saya kayak Kristen itu bukan agama sebenarnya. Jadi Percaya. Itu bukan agama. Kristen itu bukan agama. Percaya. Saya kayak Kristen, arti Kristen kan mengikut Yesus kan ya gitu. Iya. Saya kan mengikuti. Kayak apa ya, kayak geng-geng gitu lah ya. Saya agama ini kayak. komunitas. Los Santos. Agama ini kan apa? Kayak komunitas lah jadinya. Iya. Organisasi ya gitu ya. Iya. Organisasi, betul. Jadi kalau kita kerucutkan lah kan, awak pernah pikiran konspirasi juga ini. Kenapa lah setiap hari ada berita kejahatan, ada berita pelecehan gitu-gitu. Pokoknya setiap hari manusia ini 24 jam pasti ada berkasus. Iya. Karena ada dua sama satu lagi. Dua, yaitu ego dan ekonomi. Karena faktor kedua inilah makanya setiap hari orang di dunia ini bermasalah, ego dan ekonomi. Karena faktor yang dua itu ya. Iya. Faktor utamanya ya, faktor Iya, utamanya faktor secara apa ya? Itulah yang membuat Indonesia lagi di dunia ini ada masalah ini, ada Setiap masalah hari, ini setiap hari. Hampir setiap jam, setiap menit selalu ada masalah. Karena ada ego dan ekonomi. Betul. Memang betul sih. Betul, setuju sih. kalau kejahatan hasil dari ego itu apa? Cabul, Iya, ego, Nafsu. nafsu, kan dia memikirkan egonya sendiri. Nafsu itu kan egonya sendiri. Kalau Orang- ekonomi? ekonomi merampok, merampok, dia untuk nggak punya makan uang. perut, Untuk slot. perang Iran. Perang lah itu, perang Iran, perang Ukraina, itu faktor ekonomi. Iya benar. Makanya bilang faktor ego dan ekonomi lah, makanya tiap hari manusia ini setiap 24 jam ada berita ini lah, ada berita ini, ada berita ini, ada berita ini. Coba kalau di dunia ini dibuat dibagi ratakan semua. Apanya? Pembagiannya semua. Jadi nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Jadi sama rata. Nggak bisa dong. Nggak akan berjalan dalam perputaran ekonomi. Betul lah. Iya, nggak Kita berjalan. hilangkanlah dulu ekonomi. Kita kan membilang gak usah dulu ada yang kaya dan ada yang miskin. Oke. Sama rata lah semua ini. Semua ada mobil Pajero. Iya. Uang sama semua di kantong pribadi. Jalan. Tapi Tak di situ, Nek. Start di Iya, situ lah. kalau- iya start di situ. Tapi kan baik-baik kita. Nggak ada yang Nggak mungkin Bisa aja bang sebenarnya kayak gitu. Saya semua rata, saya semua manusia di dunia ini dapat bagiannya semua, saya Iya. tercukupi. Hmm. Tapi itu lihat ekonominya juga. Contohnya kayak sekarang ini kan istilahnya yang buat kita ada miskin kaya itu karena kan nggak semua ekonomi itu dapatan ke orang-orang miskin karena Iya. populasi dunia itu kan udah lebih banyak daripada perputaran ekonomi tadi. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau manusia itu di bumi ini, contohnya anggaplah cuma 1 miliar aja, mungkin orang rata-rata bisa kaya, rata-rata Iya. bisa ini. Iya, tapi Wak, kalau bisa dilihat kaya lah semua pukul rata dah. Kalau kan namanya kan sistem perputaran ekonomi kan ada antara jual dan beli kan. Iya. Itu contoh utamanya, jual dan beli. Kalau semua sama-sama rata kaya segala macam, kan nggak ada lagi apanya istilahnya aspek Tetap ada bang. Contohnya kayak gini ya, kita sama-sama kaya lah. Contohnya kita kaya, contohnya skill, contohnya buka usaha ternak ayam. Jual Abang kolam. petani, ya. abang petani contoh ya kan. Ada berdasi. Contohnya aku kayak pedagang. Ya tetap ada bang ininya. Sebenarnya semua orang itu dapat bagiannya masing-masing. Iya. Iya. Tapi Jadi yang dua- buat sekarang ini ada miskin kaya itu kan karena sebagian orang nganggur, Iya. dapat pekerjaan yang nggak sesuai kebutuhan, kan kayak gitu. Tapi bang begini juga bang. Kalau kayak abang bilang tadi lah. Terus kan semua orang kaya kan. Nah tidak ada orang yang miskin. Padahal orang kaya itu butuh orang miskin. Kenapa aku bilang butuh orang miskin? Orang miskin kan butuh pekerjaan. Nah kalau semua orang kaya nggak, pasti mereka nggak butuh pekerjaan. Jadi siapa pekerja kita untuk menjalankan usaha kita? Iya. AI tuh. Kalau AI mungkin bisa membantu kan. Bisa. Tapi kalau kayak gitu, contohnya kayak pekerjaan, contohnya kayak Iya. perusahaan gitu kan, Ah. itu orang. Ya contohnya kalau udah semua kaya, istilahnya perusahaan juga kan udah pasti ngasih pekerjaan juga sama gajinya itu udah dapat yang pas kayak gitulah contohnya. Nggak mungkin juga kan perusahaan berani buka usaha sementara tanpa orang nggak perlu masuk ke perusahaan dia jadi pekerja dapat
penghasilan bagus dari apa yang dikerjain dirinya sendiri kan gitu. Juga sih. Tapi setidaknya kalau ekonomi dan ego itu semua bisa diredam, kita hidup damai, so. Nggak ada lagi pelecehan. Tapi orang Indonesia juga suka kedamaian. Itulah makanya biar apa ya, biar lebih menarik. Ada lah. Kalau nggak ada gerakan tambahan, Organisasi yang tidak suka dengan kedamaian. Betul. Contohnya di wilayah kita inilah Indonesia ini. Ada aja yang membubarkan gereja. Mana gitu? Faktor ideologi sih sebenarnya. Agama itu sebenarnya kayak apa sih, memisahkan sebenarnya. Iya kan. Jadi kalau dia nggak seagama sama kita, nggak seiman sama kita persekusi aja nih gitu. wajib. Itu yang buat ini konflik sebenarnya. Ini yang tidak baik itu kan. Jadi ibaratnya, tapi yang sisanya ini agama yang lain ini adem-adem aja. Nah itu masalahnya. Iya ya. Iya. Iya ya. Iya maksudnya. Yang lain ini adem aja dia. Cuman ada satu apa organisasi yang Yang ricu ya. Iya. Karena nggak pernah ada sejarahnya kasus orang Kristen membubarkan ya. Iya nggak pernah agama Buddha membubarkan, Konghucu agama Konghucu, agama Hindu, Atau mungkin bisa gini lah. nggak pernah kan? Mungkin gini lah, karena kayak yang di kemarin kalau nggak salah di daerah timur itu ada orang Kristen menutup masjid, atau melarang, iya, melarang pembangunan pesantren kalau nggak salah itu. Karena apa mulai? Karena Mereka sudah mulai apa? Melihat di media itu, oh ini nggak betul. Jadi ibaratnya mereka terdoktrin dengan hal-hal seperti itu untuk menghindari kejahatan itu. Beberapa penduduk Jepang aja itu viral kemarin melarang pembangunan masjid. Oh iya, itu sampai demo loh. Demo gitu. Satu memang di Jepang itu budayanya budaya tentram. Damai. Setelah kalau masjid dibangun di sana, otomatis kan 5 waktu, ibadah 5 waktu contohnya pakai toa, itu kan udah mengganggu kenyamanan. Menurut orang itu memang mengganggu. Kalau menurut kita ini yang toleransi ini saling toleransi, Kita nggak apa-apa. nggak merasa terganggu, biasa aja. Memang Buat ayo toa di depan rumah aku aja lah gitu. Gak apa-apa. Istilahnya itu gua anggap sebagai alarm untuk membangun gitu juga loh. Karena jam 5 itu sehat. Karena jam 5 kan itu kita bangun jam 5 kan udah termasuk Sehat. sehat kan. iya kayak mana yang tidur jam 6? Kita pun memang tidur ke anjing. Untuk momen ngopi, memang di Jepang di sebelah misalnya ini ada rumah-rumah gitu kan, masing-masing rumah. Tetangga aja ribut diadukan sama polisi. Iya benar. Betul. Cuman ribut, nggak ribut kan lah ibaratnya kayak cuman kita ngomong kayak gini kan, ngomong kedengaran ke sana, nanti diadukan tuh. Karena istilahnya demi menjaga ketertiban dan kedamaian itu. Polisi kan sana kerja lah. Iya, polisi sana kerja juga, Bang. Iya makanya. Diadukan contohnya sekarang 5 menit lagi sudah nyampe ke rumah kan. Di Jepang polisi itu kata kerja. Sebenarnya Bang, di Indonesia kita ini anjing pula lagi. Di Indonesia Bang sebenarnya Bang. Kalau mengganggu ketertiban dan kenyamanan itu sebenarnya bisa dilaporkan. Tapi ketika kita melaporkan, bisa jadi sebulan lagi baru diproses. Jadi begitu sebenarnya undang-undangnya sama seperti ini, nggak boleh mengganggu ketertiban dan kenyamanan Nggak seseorang. positif aja karena ada kasus yang lebih besar daripada ini. Tapi bukannya apa? Iya. Semenjak di antara manusia ini muncul kata-kata memaklumi dan si paling toleransi, orang ribu-ribu pun terkadang masang-masang speaker apa segala macam. Jadi suka-suka karena ada kedua kata-kata itu, toleransi dan saling memaklumi. Bisa kalau nanti minta maaf. Iya. Pacar itu memaklumi. Jadi ujungnya suka-suka begitu loh. Nah, iya makanya aja jam 4 pagi terganggu kok. Karena ada Kalau lain terganggu ini kan. ya, Iya. mobil apa segala. Kita nggak masalah sebenarnya kalau memang kita merasa terganggu, ya terganggu. Iya. Ada suara-suara apa ribut ibaratnya. Coba sebelum begadang jam 3 pasang musik aja dulu, beat gitu. Jadi ditambah lagi ya saya masuk wah. Jadi remix ya. Kalau aku sih Untuk meremix suara-suara mobil Iya, yang lewat Bukan, atau bukan mobil ya, suara kebisikan yang datang. suara bisingan yang datang betul. karena itu sebenarnya kalau aku pribadi kalau memang dekat rumahku misalnya toa itu aku merasa terganggu memang. Betul. Alat pengeras suara. Iya, Berarti pengeras suara itu. Karena mungkin gini lah, Tuhan mereka Konjen.
Aku nggak bisa gitu loh. Kan Lah kayaknya meleset ini. Oh, yang untuk ateis itu. Iya. Ateis. Emang ada ateis kayak gitu. Mana ada Emang dia- ateis, anjir. Emang dia berdoa. Tapi tidak pernah ada kasus-kasus ateis melakukan pencabulan 50 wanita gitu. Iya, malah sebaliknya kan. Sebaliknya dia terjadi itu kan petinggi-petinggi agama Iya, benar. yang melakukan pencabulan. Tapi kemungkinan juga yang melakukan pencabulan ini kurasa ada pikirannya. Kan aku kan tinggal di Indonesia yang saling toleransi, pasti saling memaafkan. Pasti aku Tapi dia dibela. Pasti aku dibela, dimaklumi. Nah itulah yang orang tidak punya pikiran, Bang. Karena dua kata sifat itu, memaklumi dan saling toleransi. Dan ada unsur lagi kalau misalnya seseorang manusia dihukum berat itu melanggar HAM. Nah, orang yang memaklumi sama mentoleransi itu sama sekali tidak punya pikiran sama punya hati. Kita aja contohnya yang tidak seagama sama korban. Kita melihatnya miris kan? Jadi kalau sempat kita memaklumi itu, secara kemanusiaan ya. iya. Kalau sempat kita memaklumi itu sama mentoleransi itu, memang sama sekali kita nggak punya pikiran kalau sempat kita maklumi hal-hal seperti itu. Tapi ada kok membela. Ya karena nggak punya pikiran. Saya ingin mencabuli dia. Tentang siapa? Dia ngomong. Coba hukumannya gini ya, misalnya dia kasus cabul, dia dihukum dicabuli juga. Tapi Contohnya apa? Contohnya yang mencabuli Siapa yang mau? pelaku ini laki-laki ya gitu. Siapa yang mau? ya juga ya. Pelaku ini contohnya laki-laki kan? Iya, Nah, untuk hukuman dia dicabuli sama laki-laki juga. iya laki-laki. Enak ya. Kalau gitu, Kasih aja boti-boti itu yang mau kan? Siapa tahu ada. oke lah untuk kalau khusus untuk pencabulan. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan dibunuh lagi dia. Iya dibunuh. Iya. Saling nyawa dibayar nyawa. Ya mata dibayar. Bayar mati bayar. Tapi sebenarnya ada loh. Ada satu apa bang? Dia begini. Dia ada pelaku pencabulan. Jadi dimasukkan dalam sel yang dalam sel itu orang-orang yang memang sama sekali gay gitu. Jadi ketika yang kasus pencabulan ini, tapi laki-laki ya, Ih, anjing. dia dimasukkan dalam sel itu, akhirnya kan pasti bertanya ya kasus apa gitu. Jadi ketika tahu kasusnya pencabulan anak di bawah umur, lalu dia habis disiksa. Bahkan sampai yang pelaku ini sempat speak up sama polisi. Polisi pun apa juga, istilahnya nggak mungkin lah dibela orang seperti ini. Jadi sebenarnya lebih patut hukuman sama yang melakukan pencabulan di bawah umur, lebih patut hukuman mereka seperti itu. Di apa istilahnya di satu sel sama gay. Tapi kan kalau karena ada HAM kan nggak bisa kayak gitu. Itu namanya menyiksa manusia. Itu nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya iya. Jadi sebenarnya ya, hukum di Indonesia ini terhambat karena HAM secara tidak langsung. Kalau kita pikir-pikirkan ya, istilahnya memikir-mikirkan apalah. Karena itulah tujuannya HAM, memperjuangkan manusia. Manusia agar tetap hidup. Jadi waktu ada yang melakukan pencabulan, diperjuangkan dimaafkan. karena HAM. Itulah jangan tersiksa dia sebagai manusia. Itulah kegunaan HAM itu. Jadi ada yang melakukan pencabulan, ada yang melakukan pembunuhan berencana, itu istilahnya bisa direhab aja. Akhirnya jadi kasus pencabulan bakalan normalisasi. Jadi makin banyak nanti kasus-kasus pencabulan di bawah umur. Kalau nggak secepatnya diatasi, bisa jadi nanti kita punya anak kita menjadi korban. Itu bukan tugas kita, itu tugas. Enggak, sebenarnya gini loh, kita sebagai manusia ya, sebagai rakyat di suatu negara ya, kita sebenarnya harus mempertahankan biar yang pelaku pencabulan ini biar jerah. Kalau enggak kita speak up kita sama pemerintahan agar dikasih penjeraan, bisa jadi pun kita punya anak kita jadi korban. Kita mau anak kita jadi korban. Tapi kita nggak punya kedudukan dan uang untuk menyampaikan pembicaraan ini kepada mereka. Sebenarnya bukan karena uang dan kedudukan, Bang. Tapi itu memang harus kewajiban pemerintah sebenarnya. Betul. Kalau abang bilang kita nggak punya uang sama kedudukan buat kasus apa kan menaikkan kasus ini, sebenarnya bang bukan uang dan kedudukan untuk apa? Apa ya istilahnya pemegang tahta tertinggi di suatu negara itu sebenarnya rakyat. Kita sama-sama tahu dulu kasus 98 kayak mana turunnya presiden, gara-gara rakyat kan? Iya, Sebenarnya bisa kasus ini bisa jalan karena kalau rakyat mau bersuara. Cuman rakyat sekarang bang sudah malas bersuara karena kenyang dikasih MBG. Aduh. Karena rakyat bersuka. bukan karena di MBG. Kayak gitu juga ya. Soalnya gini, soalnya apa pemerintah Indonesia itu gambaran dari rakyatnya juga. Iya betul. Iya betul. Iya kan, kayak mana pemerintah
apa kelakuan pemerintah sekarang itu sama seperti kelakuan kita juga. Karena Istilahnya coba contohnya anggaplah orang yang baik, contohnya kita kasih kedudukan pemerintah, ya mungkin dia baru kelihatan kayak mana bejatnya kan kayak gitu. Karena pun orang yang ada di pemerintahan pun bagian dari rakyat juga kan. karena istilahnya sebelum dia pun jadi presiden, sebelum dia jadi menteri dan segala macam, dia dari rakyat biasa dulu ya. Makanya Enggak. itulah ini. Dia anggota TNI juga. Presiden kita sekarang bukan dari rakyat biasa bang. Bapaknya dulu banker bang. Orang kaya berat dulu. Dia lahir udah kaya. Kalau Pak Jokowi ya Iya. saya kelawan ya gitu. yang ngomong Iya, dia jadi presiden karena masuk gorong-gorong. dulu. Betul kagak? Karena istilahnya kayak di antara sesama kita masyarakat aja pun masih mau saling istilahnya menggelapkan sesama teman, menggelapkan sesama keluarga, Iya, menggelapkan sesama tetangga, menggelapkan sesama penjual beli apa. Kita Masih mau. kembali lagi dengan apa di sekitarnya ya. Betul. Sekitar kita itu kayak mana gitu. Iya. Jadi misalnya contoh lah di antara kita yang sudah melakukan seperti itu, tindakan-tindakan kriminal yang tipis-tipis, seketika nanti dia istilahnya menjadi pejabat, dia seperti itu lagi pasti. makanya harusnya pejabat itu apa lah harus dikasih ujian dulu tes kayak CPNS. Tapi bisa kok. Memang kok. Enggak, tapi orang kita kan kalau mau tes PNS kan harus pakai SKCK kan. Pejabat sekarang mau jadi pejabat nggak harus pakai SKCK. Dia ada yang pernah jadi Masuk penjara. pun bisa jadi pejabat. Nah itu aku bingung aku dari situ. Kok bisa Iya, dia kan? masuk? Dari mana jalannya? Jadi makanya aku sekarang bingung. SKCK-nya di modif ya. Kadang aku bingung bang sama gini sama rakyat yang menyalahi pejabat sekarang, pemerintah sekarang kayak contohnya bupati, gubernur, presiden. Bingung aku contohnya, bro jadi presiden bobrok, jadi begini, jadi bupati, gubernur bobrok kayak gitu. Padahal sebenarnya itu salah mereka. Kenapa aku bilang salah mereka? Pas waktu pemilihan, mereka mau dibayar, suara mereka mau dibayar dengan harga 50.000, 100.000. Tapi ketika nanti sudah dia yang dibayar itu sudah terpilih, akhirnya terus dia yang pejabat ini suka-sukanya karena dia sudah terpilih. Karena gini mungkin Oknum-oknum yang itu yang Iya. mungkin kalau pas nyiram serangan Fajar lah kita bilang. Mungkin masyarakat Indonesia pun udah lelah, udah malas dengar ocehan-ocehan itu. Jadi mau siapapun nggak ada kepercayaan lagi. Ibaratkan semua anggota dari gubernur, bupati sampai ke tingkat atas udah. Apa sih yang mau kita harapkan dari ke pemerintahan ini? Ya udahlah, ada yang ngasih uang ya udah terima aja. Ya tapi kan akhirnya kita nggak bisa ngomong bang karena Iya. kita sudah menerima uang itu. Iya. Karena kayak gini juga, kita nggak terima duit itu pun kemungkinan besar dia pun akan melakukan hal yang sama. Sama yang mau menerima ya. Iya, Itu memang udah budaya yang Indonesia. udah budayanya. Jadi nggak Kultur. bisa. Iya. Jadi orang yang betul-betul Kultur. jadi orang yang betul-betul bersih tapi dia nggak punya uang ya kalah kan gitu kan. Betul, banyak kalah. Wajib jatuh. Wah, beli suara kan dia bisa. Ya, Iya. kau punya modal lah 100 M lek bisa. Jadi kayak Salah, yang emang. terjadi di kota kita sekarang, jadi banyak masyarakatnya mengeluh tentang wali kota kita sekarang. Ya itu. Siapa? Kita kan bupati. Contohnya gini, gak usah kita sebut contohnya Beberapa kota. daerah. Iya. Jadi ketika sudah banyak kejadian bobrok sama kepala daerah itu, ya mereka nuntut kayak mana yang kau jadi kepala daerah begini. Misal aku milik kau, yang ngapain kau terima uangnya gitu? Sama juga, kembali lagi yang tadi. Iya, apa bedanya misalnya kalau Nggak kita terima pun uangnya, tapi dia melakukan hal yang sama. Emang langsung bisa ngomong apa-apa kalau nggak pakai Iya. uangnya? Ya, setidaknya kan kita nggak memilih dia, jadi kita nggak ada penyesalan. Misal aku milik kau begitu bang. Iya, Tapi sudah. sudah efeknya kan nyampe sama kamu kan? Dia maksudnya pun dia terpilih juga nanti. Terpilih lah dia, misalnya kita nggak milih dia, tapi dia terpilih. Iya. Tapi gini Wak, setidaknya kan kalau kita pemimpin daerah, istilahnya pemilihnya itu nggak nerima uang dari yang dikasih dia sogokan itu serangan Fajar kan. Iya. Nah, tapi setidaknya gitu kebijakan dari kepala daerah tadi sembrono contohnya, rakyat pun pasti langsung Nyerang. bisa nyerang gitu. Sekali nggak ada kayak tadi tuh kita nerima serangan Fajar, istilahnya kan itu jadi pisau mata dua jadinya. Karena kalau kita yang milih dia karena dia ngasih uang gitu, dia buat kebijakan yang nggak sesuai, selain kita pasti kena ini juga, kena serang juga. Contohnya, ngapain kita milih? Ngapain kok mau milih contohnya? Karena kan aku ngasih uang gitu.
kena siram air. Iya, saya kan dia mau milih karena dia nggak dikasih uang kan kayak gitu kan. Jadi contohnya kok kita nggak dapat uang, anggaplah semua yang milih dia tuh nggak menerima serangan pajak. Soalnya semua kan bisa sejalan langsung ini. Contohnya kayak menggulingkan kayak gitu lah. Nah, masalahnya kalau kita ada mau mengguling kalau disiram air keras itu. Air keras kan. Kalau siram pakai air aqua kan nggak apa-apa. Air keras yang keras dia. Makanya aduh guling sakit. Makanya Karena jadi es batu. saran kalau saran ya kalau yang mau melakukan penyiraman air keras itu lebih bagus pakai air keras dan mineral. Jadi kalau kena pun ada manis-manisnya dikit. Bagus. Biar kebodohannya nggak kayak pipa Rucika ya. Iya, mengalir sampai jauh. Iya. Kan apa-apa. Setidaknya agak dibikin jadi es batu lah, biar gak keras. Main dia Bang. Jadi kalau belum terjadilah yang pelaku pencabulan itu hanya direhab. Kayak mana menurut kalian? Yang Siram air keras. Aku yakin bakalan banyak yang Pembelanya itu kan. Siram air keras pakai es batu. Saya kalau hukumnya rehabilitasi contohnya, ya aku mau jadi kiai kok. Iya. Ya mau iya. nggak, Bang? Mau. Mau kan? Secara normal mau ya. Benar. Siapa yang nggak mau enak Akhirnya kan jadi banyak kasus-kasus pencabulan lain kan? Di mana link pendaftaran? Iya. Ya cuma khusus SKCK doang kok. Iya, aku mau aku jadi oknum seperti itu. Iya. Cuman rehabilitas ya. Iya, cuma Iya. makanya tapi kalau betulan terjadi ya, dia hanya direhabilitas ya. Nggak kena hukuman yang sesuai harus diterima dia ya. Aku mau pendaftaran. Harus aku minta linknya itu. Udah bikin lecipin lah. Iya betul. Iya, kalau hukumnya rehabilitas ya enak, cuy. Karena kan berapa itu? setiap orang yang memang kayak apa itu Komnas itu yang membela karena kayak yang gue bilang tadi karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan orang tua si korban. Mampu dia berbicara seperti itu. Nah, Jadi Iya kan? pelaku juga sebenarnya. Iya. bukan dia juga. Oknumnya. Karena cewek juga bisa jadi pelaku, Bang. Iya sekarang iya sekarang. Karena masalahnya kan cowok itu nggak ini, saya nggak mau speak up, saya karena dapat enaknya juga kan gitu. Makanya aku tengok ada di media kemarin kan beberapa siswa SMA Siswi. siswi SMA mencabuli satu pria Iya. dikeroyok katanya. 4 orang. 4 orang. 4 orang udah mengeroyok le. 4 siswi. Jadi ku akan ku komentari kan. Lihat pula awak. Aku waktu sekolah kok nggak diginikan. Iya. Karena kita STM. Malah laki-laki. Mau lagi-lagi. Kenapa milih STM? Tapi itu kan nggak satu sekolah itu. Apa? Satu kelas lu. Kelas itu. Satu kelas. Kelas itu lah. Buat di STM kena sadomai. Kena solder lah. Solder hangat. Nyalakan lah. STM ya. Sama sekolah kita. Jadi bukan hanya laki-laki aja yang bisa jadi pelaku. Tapi korbannya kebanyakan wanita. Ya, tapi wanita lelaki tidak akan sanggup jadi lelaki perempuan. Kalau Tapi trauma apa lah yang dirasakan laki-laki seperti itu? Karena kok laki-laki traumanya sebenarnya hampir nggak ada sebenarnya. Karena karena yang buat berat itu ke perempuan kan. Satu karena kayak hukum sosial, contohnya kayak dia nggak perawan lagi. Nah, itu kan kena ke mental, contohnya dia lebih jadi takut. Iya. Kena hukum sosial lah contohnya. Terus satu lagi kayak takut hamil. Karena itu. Kalau laki-laki contohnya apa emang ditakutin? Iya, Emang kelihatan kalau Itulah aku mentalku terganggu Wak. Kalau bak wanita itu ngapain aku Wak. Itu mentalku terganggu Wak. itu bukan mental itu. Tapi Itu kemauan itu loh. itu tenaga udah habis anjay. Iya, jujur kalau empat wanita itu istilahnya mencabuli aku, jujur mentalku terganggu. Enggak, Karena itu- mentalku menyatakan kapan lagi? mental bang, sebenarnya kayak perasaan laki-laki kalau di GB yang ngomongin itu tuh penyiksaan sebenarnya. Penyiksaan terhadap kelamin. Karena laki-laki, contohnya kok udah sekali Tapi keluar kan udah nggak tahan Tapi lagi. aku pengen- Kok dipaksa sampai 4 kali coba kayak mana? tapi aku pengen disiksa Wak. Gak apa-apa Wak. Dilibas, dia apa Wak, dijambak. Tadi kita bilang ya anjing, gak kita masuk ke unsur salah, masuk lagi ke unsur anjing. Karena itulah le. Karena Laki-laki sedangkan
Sedangkan pembahasan seperti aja ini bisa terjadi penyimpangan, apalagi yang pencabulan. Laki-laki juga punya trauma. Iya. Tapi kalau dilakukan sesama lelaki, Iya. Itu trauma dramatis itu. Enggak kok. Oknum kiai yang apa? Ada kan korbannya lagi-lagi nggak Pak? Di bagian apa Pak? siapa lagi-lagi mana itu? Kau Sebenarnya menggiring opini kau. enggak ada. Ada yang baru viral ya. Ada baru viral itu. Dia mencabuli pria juga. Iya. Iya. Loh, Pesantren juga. sekarang ya. Bukan habit lagi ya. Enggak.